Indonesia, yakni yang pertama adalah pembidangan hukum menurut bentuk. Jadi pembidangan hukum menurut bentuk ini ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Ada pembidangan hukum menurut sifat. Menurut sifat ini ada hukum yang memaksa dan ada hukum yang mengatur. Hukum yang mengatur ini hukum yang dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Pembidangan hukum menurut isi. Pembidangan hukum menurut isi ini dibagi jadi dua. Jadi pertama itu hukum privat dan yang kedua itu hukum publik. Selanjutnya adalah pembidangan hukum menurut sumbernya. Pembidangan hukum menurut sumbernya ini ada 4 macam. Yang pertama adalah hukum perundang-undangan, hukum kebiasaan atau yang bisa kita sebut hukum adat. Yang selanjutnya adalah hukum traktat. Hukum traktat ini adalah hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam perjanjian antar negara. Yang terakhir adalah hukum jurisprudensi, adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Pembidangan hukum menurut wujudnya ada hukum objektif, yaitu hukum yang berlaku umum, dan hukum subjektif, yaitu hukum yang berlaku terhadap seseorang tertentu atau lebih. Lalu ada pembidangan hukum menurut tempat berlakunya, ada hukum nasional, hukum internasional, dan juga hukum asing. Ada pembidangan hukum menurut waktu berlakunya, ada ius constitutum, yaitu hukum yang berlaku sekarang untuk wilayah tertentu dan juga masyarakat tertentu saja. Lalu ada ius constituendum, yaitu hukum yang diharapkan akan berlaku di masa yang akan datang. Dan terakhir hukum asasi, yaitu hukum yang berlaku di mana saja dan abadi. Ada pembidangan hukum menurut fungsi, ada hukum material, dan hukum formal. Dan terakhir, ada pembidangan hukum menurut cara pembentukannya, ada hukum yang dibentuk oleh lembaga negara tertentu, ada hukum yang dibentuk karena kebiasaan masyarakat, dan ada hukum yang dibentuk oleh lembaga-lembaga adat. Sumber-sumber hukum. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Pendapat berbagai pakar hukum mengenai macam-macam sumber hukum. Sudikno menyebutkan 1. Agera membagi sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil, sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formil ialah undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. 2. Van Alverdon dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum terjemahan Mr. Octavio Sadino membedakan 4 macam sumber hukum, yaitu 1. Sumber hukum dalam arti historis, 2. Sumber hukum dalam arti sosiologis, 3. Sumber hukum dalam arti filosofis, 4. Sumber hukum dalam arti formil. Ada sumber hukum menurut Ahmad Sanusi. Beliau membaginya menjadi 2 kelompok, yaitu sumber hukum normal dan abnormal. Dalam sumber hukum normal, dia pula membaginya menjadi 2, yaitu ada sumber hukum normal yang langsung dan yang tidak langsung. Yang keempat ada sumber hukum menurut TAP MPRS nomor XX/MPRS/1966, ada Pancasila, ada Proklamasi Kemerdekaan, Dekret Presiden, Undang-Undang Dasar, dan yang terakhir ada Super Semar. Yang terakhir ada sumber hukum filosofis ideologis dan sumber hukum yuridis, yang dimana sumber hukum filosofis ideologis ini ialah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional, sesuai dengan falsafah atau ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Sedangkan sumber hukum yuridis merupakan penerapan dan penjabaran langsung dari sumber hukum sebelumnya, yaitu sumber hukum filosofis ideologis, yang dimana sumber hukum ini adanya pembeda antara sumber hukum formal dan sumber hukum material. Lalu apa yang membedakan keduanya? Kalau sumber hukum material dia dilihat dari segi isinya, sedangkan sumber hukum formal dia dilihat dari segi bentuknya.